Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Shallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah yang masih meneguhkan hati kita, masih menggerakkan hati kita untuk terus melakukan kebaikan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada suri tauladan kita Rasulullah SAW. Anak sekalian, pada dasarnya semua manusia itu secara alami Allah ciptakan untuk sukses. Jadi secara alami Allah ciptakan untuk sukses. Sekarang pertanyaannya disebut dengan alamiah itu apa? Alamiah, secara alamiah. Karena kita melakukan sesuatu lalu ini terjadi secara alamiah. Yang kamu pahami apa? Secara alamiah. Alam. Apa? Alam. Oke. Saya benarkan. Sekarang pertanyaan selanjutnya, yang menciptakan alam siapa? Allah. Nah, berarti sekarang kita bahas itu tentang alamiah. Jadi orang secara alamiah itu sukses. Ya. Nah, untuk mencapai kesuksesan itu harus secara alamiah. Jadi alamiah itu bukan sesuatu yang terjadi spontanitas. Ini terjadi karena secara alami, bukan. Makanya tadi Pak Iwan tanya, secara alamiah itu apa? Secara alam. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah yang menciptakan alam siapa? Allah. Berarti untuk sukses secara alamiah itu harus mengikuti Jalan Allah. iya apa ya dimau oleh Allah. Kalau mengikuti maunya diri kita sendiri, ya paling suksesnya di dunia saja, tapi tidak untuk Di akhirat. Nah, yang dilakukan ini, yang kamu ikuti ini bagian dari proses alamiah. Nah, proses alamiah itu ada campur tangan manusia. Nah, itu. Jadi gitu ya. Jadi nggak bisa kalau secara alami itu spontanitas. Dan kejadian ini yang keliru. Kadang orang melakukan kejahatan, lalu kita mengatakan itu kejahatannya secara alamiah. Salah. Nggak benar itu. Atau misalkan ini anak-anakku, ada yang melakukan pelanggaran di asrama pondok katakanlah. Ini pelanggarannya secara alamiah. Bukan. Melakukan sesuatu yang alamiah itu tadi adalah harus sesuai dengan maunya Allah. Jadi hidup sesuai dengan maunya Allah. Sunatullah itu mengatakan begini. Kalau di dalam surat surat Az-Zalzalah di mana? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan. Itu namanya sunatullah. Jadi siapa yang pengen mendapatkan kejahatan sekecil apapun, orang yang mendapatkan kejahatan sekecil apapun itu berarti kejahatan itu pernah dilakukannya. Orang yang mendapat kebaikan berarti orang itu pernah melakukan kebaikan. Gitu. Makanya Pak Iwan pesankan untuk di pondok, gitu ya, di pondok. Tolong berlaku itu secara apa tadi? Alamiah. Jadi yang bukan hak kita jangan diambil. Nah, sekarang saya ingin sukses secara alamiah. Jadi ingin sukses itu modelnya apa? Pengusaha. Begini, saya sederhanakan saja, Pak Iwan sederhanakan. Sukses itu yang pertama damai.
usia tuanya itu hidup damai, tentram, itu ya, sejahtera, nah itu sejahtera. Nah, untuk bisa hidup sejahtera, damai di masa yang akan datang, itu harus dilakukan sekarang. Jadi kalau ingin damai sejahtera, maka saat ini tidak boleh berlaku yang merugikan orang lain, apakah itu teman, apakah itu guru, dan sebagainya. Tidak boleh. Jadi pengen Pak supaya masa depan itu hidupnya lancar, damai, tidak ada halangan dan rintangan. Ya saat ini nggak boleh menghalangi temannya. Nggak boleh, Pak saya hidup supaya di masa tua saya nggak ada orang yang ganggu hidup saya dan sebagainya. Ya saat ini nggak boleh ganggu hidupnya orang lain. Jadi memproyeksikan masa depan. Ya, proyeksikan masa depan. Nah, mulai dari kapan? Mulai dari saat ini. Nggak bisa tunggu masa yang akan datang. Nah ini sedikit yang Pak Iwan sampaikan sebagai apa, seperti biasanya kalau habis maghrib kan usai kita ngaji kasih sedikit-sedikit seperti ini ya, semoga menambah pemahaman dan tidak hanya itu saja tapi menjadi bekal dan itu dilaksanakan nanti mulai saat ini maupun ketika hidup di masyarakat. Intinya kalau hidup sukses secara alami itu harus mengikuti maunya Allah, tutur katanya, perbuatannya dan sebagainya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.